Jiwa yang terpilih. Ketika semesta memintamu untuk berhenti sejenak, itu bukan pertanda kelemahan, melainkan sebuah panggilan suci. Alam dan seluruh frekuensinya sedang berbicara padamu dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Dalam keheningan itu, sang sumber sedang berbisik lembut, meminta agar kamu mendengarkan kembali suara jiwamu sendiri. Suara yang selama ini mungkin tertutupi oleh kebisingan duniai. Berhenti bukan berarti mundur, ia adalah momen sakral untuk menyadari kemana kamu telah berjalan dan kemana cahaya hatimu ingin menuntunmu selanjutnya. Jalan yang kamu tempuh bukan sekedar langkah-langkah di atas tanah, melainkan perjalanan batin yang menghubungkanmu dengan dimensi yang lebih tinggi. Dimensi kesadaran, tempat jiwamu mengingat asalnya. Di setiap langkah yang telah kamu ambil, ada pesan tersembunyi. Di setiap kesalahan, ada kebijaksanaan yang menunggu ditemukan. Jalan kesadaran tidak selalu diterangi cahaya, terkadang ia sunyi, gelap, bahkan terasa sepi. Tapi dalam kesunyian itulah kamu mulai mendengar dengan jelas, bukan suara dunia, melainkan gema dari kedalaman hatimu yang paling murni. Tuhan sedang memanggilmu untuk kembali mengenal dirimu sejati, bukan dibentuk oleh pandangan orang lain, bukan yang dibentuk oleh luka masa lalu, melainkan dirimu yang hakiki, yang bersinar dari inti cahaya ilahi. Inilah saat dimana kamu mulai melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan kebetulan. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kesulitan adalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Sebuah peta tak terlihat yang menuntunmu menuju kesadaran sejati. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang ditemukan. Kamu tidak sedang berhenti, kamu sedang disiapkan. Berhentilah sejenak, jiwa terpilih, dan rasakan denyut kehidupan di dalam dirimu. Tarik nafas dan biarkan energi semesta mengalir melewati setiap sel tubuhmu. Saat kamu benar-benar diam, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang perlu dikejar, karena semuanya sudah berada dalam dirimu. Dan dari kesadaran itu, langkahmu berikutnya akan menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Jiwa yang terpilih, di tengah perjalanan panjang yang kamu lalui akan datang satu momen yang tak bisa dijelaskan oleh logika duniawi. Momen di mana kamu bertemu dengan seseorang yang seolah telah kamu kenal jauh sebelum pertemuan itu terjadi. Ia bukan sekedar sosok biasa, melainkan cermin jiwamu, pantulan dari energi, luka, dan cahaya yang ada dalam dirimu sendiri. Pertemuan ini tidak selalu datang dalam bentuk yang indah atau sempurna. Kadang ia hadir dalam wujud ujian, terkadang dalam bentuk keajaiban. Namun apapun bentuknya, jiwa itu datang bukan untuk mengisi kekosonganmu, melainkan untuk membangunkan bagian dalam dirimu yang telah lama tertidur. Ia menyalakan api kesadaran, mengingatkanmu akan siapa dirimu yang sesungguhnya. Cermin jiwa bukan sekedar pasangan sahabat atau guru. Ia adalah refleksi spiritual, pengingat dari sang sumber bahwa semua yang kamu lihat dari luar sebenarnya adalah bayangan dari dalam dirimu sendiri. Ketika kamu melihat kelembutan padanya, itu adalah kelembutan jiwamu. Ketika kamu melihat kekerasan, itu adalah sisi gelapmu yang memohon untuk disembuhkan. Tak jarang pertemuan ini mengguncang duniamu. Ia membuatmu mempertanyakan banyak hal, cinta, keikhlasan, bahkan makna keberadaanmu sendiri. Namun jangan takut, karena guncangan itu bukan kehancuran, melainkan getaran kebangkitan. Alam semesta sedang menyelaraskan dua energi agar saling mengenali, saling menyeimbangkan, dan saling mengangkat menuju frekuensi yang lebih tinggi. Terkadang, cermin jiwamu datang hanya untuk waktu yang singkat, karena tugasnya bukan untuk tinggal, tetapi untuk menuntunmu pada kesadaran. Namun jika energimu telah sejalan, kalian akan berjalan bersama dalam harmoni yang tidak dapat dipisahkan oleh jarak ataupun waktu. Ingatlah, jiwa terpilih. Pertemuan dengan cermin jiwa bukan tentang memiliki, melainkan tentang menyadari.
bukan tentang cinta duniawi semata, melainkan tentang penyatuan spiritual antara dua cahaya yang berasal dari sumber yang sama. Dan ketika kamu melihat ke matanya, kamu tak lagi hanya melihat seseorang, kamu melihat dirimu sendiri, kamu melihat Tuhan di balik segala bentuk, dan kamu menyadari bahwa perjalanan panjang ini pada akhirnya selalu membawa kamu kembali ke satu tempat, ke dalam hatimu sendiri. Yang terpilih, sebelum cahayamu bersinar sepenuhnya, semesta akan menuntunmu melewati lembah bayangan. Di sana kebenaranmu akan diuji, dan keteguhan hatimu akan diukur. Dunia ini dalam keindahan semuanya akan memantulkan banyak ilusi. Wajah-wajah yang tersenyum namun menyimpan tipu daya, janji-janji manis yang lahir dari niat yang keruh, dan kata-kata indah yang hanya berfungsi sebagai selubung bagi kepalsuan. Namun ketahuilah, semua itu bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membangunkan kesadaranmu. Bayangan-bayangan itu ada agar kamu belajar mengenali cahaya. Kebawaan hadir agar kamu lebih menghargai kejujuran. Pengkhianatan muncul agar kamu tahu arti kesetiaan yang sejati. Setiap kerikil yang melukai kakimu adalah bagian dari pelajaran jiwa. Jangan buru-buru menyingkirkan rasa sakit itu, karena di balik luka ada kebijaksanaan yang sedang tumbuh. Alam semesta tidak pernah mengirimkan penderitaan tanpa sebuah maksud. Ia ingin kamu mengenali kekuatan ilahi yang ada di dalam dirimu, kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kelembutan hatimu. Ada saatnya kamu merasa sendirian, disalahpahami, bahkan dikhianati oleh mereka yang kamu percayai. Namun ingatlah, ini adalah bagian dari penyucian energi. Jiwa yang terpilih tak akan dibiarkan hidup dalam kenyamanan palsu. Ia akan dibentuk, ditempa, dan dibersihkan dari semua hal yang tidak selaras dengan misinya. Bayangan dunia akan terus mencoba menarikmu ke bawah melalui godaan, keputusasaan, dan suara-suara yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Tetapi di sanalah letak kebijaksanaan terdalam, mampu berjalan di tengah kegelapan tanpa kehilangan cahaya hatimu. Setiap kali kamu bangkit dari luka, frekuensi jiwamu meningkat. Setiap kali kamu memilih kejujuran di tengah kepalsuan, cahayamu semakin kuat. Dan setiap kali kamu menolak untuk membalas keburukan dengan keburukan, kamu sedang melampaui batas dunia, naik menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih, ingatlah bahwa Tuhan tidak menempatkanmu di tengah bayangan untuk membuatmu takut, melainkan untuk menguji seberapa terang cahayamu mampu untuk bersinar. Karena hanya mereka yang telah menembus kegelapan yang akhirnya memahami arti sejati dari terang. Jangan takut pada luka itu, sebab di sanalah cahaya baru sedang tumbuh. Setiap rasa sakit yang kau alami bukanlah hukuman, melainkan panggilan dari Tuhan, agar kau melihat ke dalam, agar kau memahami sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar penderitaan. Luka adalah jendela menuju kesadaran, tempat di mana hatimu diuji untuk belajar melepaskan, menerima, dan akhirnya memahami makna sejati cinta yang tidak bergantung pada dunia. Saat dunia melukaimu, jiwamu sedang dibersihkan dari keterikatan lama. Orang-orang yang pergi, janji yang patah, harapan yang tak terpenuhi, semua itu bukan kehilangan, melainkan pelepasan. Semesta tahu, agar kamu dapat naik lebih tinggi, kamu harus membebaskan diri dari beban yang menahanmu di bawah. Maka jangan tangisi apa yang telah lepas, lihatlah dengan mata batinmu, karena setiap kehilangan selalu diikuti oleh kelahiran baru. Dalam diam dan air mata, kamu akan mendengar suara yang halus namun kuat, suara dari dalam yang berkata, bangkitlah. Karena kamu diciptakan bukan untuk runtuh. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari inti jiwamu yang terhubung langsung dengan sang sumber. Ia mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan selalu ada, bahkan di titik terendah sekalipun. Ketika kamu mulai menerima luka itu dengan kesadaran, sesuatu yang suci terjadi. Hatimu berubah menjadi ladang cahaya. Rasa sakit yang dulu mengikatmu
kini menjadi bahan bakar bagi kebangkitanmu. Kamu mulai memahami bahwa penderitaan bukan untuk menghapusmu, melainkan untuk membangunkanmu. Ia memahat keteguhan, menumbuhkan kebijaksanaan, dan menyalakan empati di dalam dirimu. Kamu menjadi jiwa yang lebih peka, lebih bijak, dan lebih penuh kasih. Kamu mulai melihat keindahan di balik kekacauan dan merasakan kedamaian bahkan di tengah badai. Itulah tanda bahwa kamu telah melewati tahap penyembuhan, bukan dengan melupakan luka, tapi dengan menyadari bahwa luka itu sendiri telah menjadi guru yang mengangkat kesadaranmu. Jiwa yang terpilih, kebangkitan sejati bukan terjadi ketika segalanya membaik, tetapi ketika kamu mampu melihat keindahan dalam penderitaan dan tetap memilih untuk bersyukur. Disitulah Tuhan menunjukkan bahwa dari retakan hatimu, Ia menanam benih cahaya yang akan tumbuh menjadi keajaiban. Setelah badai berlalu dan air matamu mengering, kamu akan mulai melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Tidak lagi dari sudut pandang luka, tetapi dari kedalaman kesadaran yang telah tumbuh di dalam dirimu. Saat itulah kebenaran mulai menyingkapkan dirinya, perlahan tapi pasti, bukan lewat kata-kata, melainkan melalui getaran nurani dan ketenangan batin. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua yang datang padamu ditakdirkan untuk tinggal, dan tidak semua yang pergi berarti kehilangan. Ada yang hadir untuk mengajarkan cinta, ada yang datang untuk mengajarkan batas, dan ada pula yang hanya singgah untuk mengunggah kesadaranmu. Semua pertemuan adalah bagian dari tarian semesta, diatur dengan presisi oleh tangan Tuhan agar jiwamu tumbuh menuju keseimbangan. Dalam penemuan kebenaran ini, kamu mulai mampu membedakan antara mereka yang sejalan dengan jiwamu dan mereka yang hanya berpura-pura menyinari langkahmu. Yang sejalan tidak akan memaksamu berubah. Mereka akan berjalan di sampingmu dengan ketulusan yang hening. Mereka tidak bersaing, tidak menuntut karena mereka datang bukan untuk mengikat, melainkan untuk menyelaraskan. Sedangkan yang pura-pura akan terungkap melalui getaran energi mereka sendiri, karena cahaya tak bisa berpura-pura menjadi terang di hadapan jiwa yang telah terbangun. Kebenaran sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu. Ia hadir dalam bentuk intuisi, keheningan, dan rasa yakin tanpa alasan yang logis. Itu adalah bahasa Tuhan di dalam hati manusia, lembut tapi pasti. Saat kamu mengikuti suara itu, jalanmu menjadi lebih jernih, langkahmu lebih ringan, dan hidupmu mulai bergerak selaras dengan irama kosmik yang telah ditentukan untukmu. Kini kamu tahu, kejujuran lebih berharga dari sanjungan, kesederhanaan lebih kuat dari kepura-puraan, dan keheningan lebih dalam dari segala kata. Jiwa yang telah menemukan kebenaran tak lagi tergoda oleh gemerlap dunia, karena ia telah merasakan cahaya yang tidak bisa dipadamkan, cahaya kesadaran ilahi di dalam dirinya sendiri. Kamu telah berjalan jauh, kamu telah melihat kegelapan, merasakan luka, dan menemukan terangmu sendiri. Dan sekarang kamu tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang menemukan orang lain, melainkan tentang menemukan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Dan di titik itu, kamu tak lagi mencari arah, karena kamu telah menjadi arah itu sendiri. Cahaya yang menuntun bukan hanya untuk dirimu, tapi juga bagi jiwa-jiwa yang masih berjalan di dalam kabut.